Total keseluruhan kasus COVID-19 menjadi 1.853 kasus baru di Indonesia, sehingga jika 4.105 kasus, sehingga total perkembangan terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia. positif COVID-19 di Indonesia terus Pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Akhir 2019 menjadi saksi bahwa COVID-19 telah melanda warga dunia. Untuk itu, kami akan membahas yang diberi judul COVID-19 terhadap sudut pandang sosiologi komunikasi. Mengapa kita mengangkat tema kasus COVID-19? Jawabannya, karena Sujono Sukamto dalam sosiologi komunikasi telah menegaskan bahwa proses interaksi sosial dalam masyarakat yang saling berinteraksi berkesinambungan satu sama lain sehingga dapat mempengaruhi interaksi lainnya. Untuk itu, kita mengangkat COVID-19 karena kita merasa bahwa tatanan sosial kehidupan dalam COVID-19 telah berbeda atau telah berubah dari sebelumnya hingga sekarang. Menurut ranah sosiologi komunikasi. 1. Komunikasi. Tentunya di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sungguh berbeda dalam bidang komunikasi. Yang dulunya kita bisa berkomunikasi secara langsung, secara offline, dan bertatap muka langsung. Saat ini di kala pandemi COVID-19, kita sebagai warga dunia dituntut harus bisa untuk mengaktifkan, untuk bisa belajar digital media yang ada sehingga terdapat delay-delay dalam penyampaian pesan. Yang kedua adalah budaya. Contohnya adalah tegur sapa yang biasanya warga Indonesia lakukan. Yang karena adanya COVID-19 seperti sekarang ini, semua tatanan dalam kehidupan semakin berubah. Selanjutnya adalah silaturahmi. Contoh konkretnya adalah ketika kita melakukan perayaan Idul Fitri pada tahun lalu. Selanjutnya adalah jabat tangan. Di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya jabat tangan adalah salah satu hal yang tidak boleh dilakukan karena salah satu penyebaran ataupun tertularnya dari pandemi COVID-19, virus COVID-19 adalah salah satunya dengan berjabat tangan. Selanjutnya adalah tradisi dalam kehidupan. Tradisi adat seperti menikah, khitanan atau lain sebagainya yang saat ini untuk berkerumun, untuk bergerombol dan untuk mengadakan acara yang besar sepertinya dilarang. Lalu, kenapa ya dilarang? Jawabannya, karena pemerintah Indonesia banyak kawasan-kawasan yang menerapkan PSBB. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus untuk mematuhi PSBB di Indonesia. Yang ketiga, proses dan interaksi sosial. Contohnya, di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita sebagai masyarakat dunia harus bisa belajar untuk memanfaatkan digital media yang ada, seperti berkomunikasi secara online dan juga mengadakan webinar, kemudian bisa untuk mengadakan rapat dan perkumpulan selain sebagainya. Dengan catatan, kita harus online memanfaatkan digital media yang ada. Yang keempat adalah individu, kelompok, dan masyarakat dunia. Kenapa bisa begitu? Ya, jawabannya yang pertama adalah krisis ekonomi. Tentunya di kala pandemi COVID-19 seperti ini, yang utamanya banyak terjadi kriminalitas. Contohnya adalah penimbunan masker, kemudian ada lagi yakni ekspor impor yang di negara ini mungkin sedikit terhambat karena adanya COVID-19. Selanjutnya adalah destinasi wisata dan budaya. Tentunya di kala pandemi COVID-19 seperti ini, destinasi wisata di dunia, di Indonesia menurun. Penyebabnya yang utama adalah COVID-19. Yang kelima adalah teknologi, di mana yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya bahwa teknologi dan online adalah kunci utama dalam keberlangsungan hidup di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Contohnya apa? Contohnya dalam belajar, bekerja, dan juga kita bisa berdagang, kita bisa memanfaatkan digital media yang ada sebagai salah satu keberlangsungan hidup di kala pandemi COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah transisi begitu, di mana kita yang sebelumnya
melangsungkan hidup secara offline begitu. Dikala kita pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus memutar otak bagaimana caranya bisa terus berlangsung hidup di kala pandemi. Yang keenam adalah efek media massa. Tentunya di kala pandemi kita sudah mengoptimalkan, sudah belajar, kemudian juga sudah memanfaatkan digital media yang ada, dan tentunya banyak oknum-oknum di luar sana yang memanfaatkan digital media dengan cara sembarangan begitu. Contohnya aja kriminalitas dan juga banyak sekali untuk penyebaran berita hoax maupun fake di dunia online begitu. Jadi kesimpulannya, COVID-19 sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan kita, khususnya dalam bidang sosiologi komunikasi. Mengingat sosiologi komunikasi berpengaruh dari zaman ke zaman. Dan juga sehingga masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam pembaharuan teknologi, dalam pemanfaatan digital media, sehingga tercipta kehidupan tatanan dalam masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Pesan terakhir, mari kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Mari kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19.